kita akan memulai kegiatan Ngobrol Kamis edisi ke-25. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah hadir, ada Pak Haji Heri selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, juga sebagai pemantik diskusi pada hari ini. Ibu Dharma, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi Pendidikan dan Pelatihan, yang kami hormati, Bapak Ibu yang dari Bawaslu Provinsi, baik itu rekan-rekan pejabat administratur maupun fungsional, yang kami hormati dan tentu kami senantiasa banggakan, Ibu dan Bapak Ketua Anggota, Kepala Sekretariat, Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kota, yang kami banggakan tentu rekan-rekan di jajaran sekretariat, baik itu dari Bawaslu Provinsi maupun Kabupaten Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar, atas segala limpahan nikmat, karunia, dan kesempatan. Kita semua masih diberikan kesempatan untuk kemudian bertatap muka kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam kegiatan diskusi atau ngobrol Kamis edisi ke-25 di tanggal 22 Januari 2026. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga dan kepada kita semua, mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Bapak, Ibu, dan peserta ngobrol Kamis yang kami hormati, tentu kami akan memandu kegiatan pembukaan dan penutupan. Untuk itu, beberapa hal yang perlu dan penting untuk kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu, bahwa kegiatan ini kita berharap tidak menurunkan semangat kita untuk kemudian kita senantiasa aktif dalam kegiatan ngobrol Kamis dan kegiatan-kegiatan yang lain yang sudah teragenda. Yang kedua, tentu kegiatan ini direkam melalui YouTube Bawaslu. Untuk itu kemudian beberapa hal yang sudah sering kami sampaikan untuk kemudian kita taati bersama. Pimpinan dan peserta yang kami hormati, tentu Pilkada Serentak 2024 yang lalu, kita semua menyadari dan merasakan bagaimana tantangan yang kita rasakan, baik itu dalam upaya melakukan pencegahan ataupun yang lebih spesifik berkenaan dengan penanganan potensi maupun sengketa yang ada di kabupaten kota. Nah, tentu itu semua kita rasakan bahwa ada begitu banyak kompleksitas tahapan, mulai dari awal tahapan pencalonan sampai dengan sengketa sengketa PHP di mahkamah. Tentu di satu sisi juga ada dinamika politik lokal yang Bapak Ibu hadapi. Juga tidak kalah pentingnya adalah perbedaan dalam penafsiran regulasi. Nah, tentu kesemuanya itu menuntut kesiapsiagaan kita, kesamaan pemahaman yang tentu di tahapan pilkada yang akan datang kita bisa lebih survive lagi. Nah, ngobrol kami edisi ke-25 yang tentu dengan tema tantangan penyelesaian sengketa proses ya, pilkada serentak di 2024, mengantisipasi atau kemudian memprediksi potensi sengketa yang ada di daerah. Ini kita harapkan dapat memperkuat langkah pencegahan dan kesiapan Bawaslu dalam mengawal keadilan pilkada khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, selanjutnya Bapak Ibu semua,
Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, kami mohon kesediaan pimpinan Bawaslu Provinsi, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, yang juga akan memberikan arahan sekaligus memantik diskusi pada kegiatan hari ini. Kepada Bapak Haji Heri Iskandar, dengan hormat kami persilahkan. Langsung Kak Arius. Siap, Pak Kordif. Baik, terima kasih Pak Kabak, Pak Rusdi, Sar, sudah mengantar membuka giat Kamis kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Para sahabat Bawaslu sekaligus sahabat Nabi Muhammad juga, yang insya Allah seperti tadi disampaikan Pak Rusdi, kita doakan sama-sama bahwa mudah-mudahan kita semua memperoleh syafaatnya di akhir nanti. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya atas segala kesempatan dipertemukan, walaupun giat ini melalui Zoom, tentunya semua patut kita masih kita semua masih diberikan kesempatan menikmati oksigen yang tidak pernah berhenti beliau berikan. Kalau kita lihat orang yang sakit, narik napas saja sudah susah, kita masih bernapas dengan plong. Itu tentu satu kesyukuran dan kesehatan, nikmat kesehatan yang lain yang tentunya harus disyukuri pula, bahwa setelah kita menyadari ternyata nikmat yang paling nikmat itu hanya dua, satu nikmat iman, satu nikmat kesehatan. Kalau duanya terpenuhi, yang lain tidak menjadi penting. Rezeki pasti akan mengikut. Itu sebagai pengantar, saya hanya ingin menyampaikan sebagai pembuka bahwa saya berharap teman-teman yang hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini, bahwa giat kita sudah kita formulasikan sedemikian rupa. Ini tentunya adalah giat yang mengisi kekosongan tahapan. Artinya saya berharap Bapak Ibu sekalian betul-betul memanfaatkan giat ini untuk berbagi ilmu, untuk meningkatkan pencapaian kita terkait lebih khusus terkait penyelesaian sengketa. Saya cukupkan sementara sambutan dan pengantar saya. Mudah-mudahan diskusi kita bisa berkembang, ada manfaat yang kita dapatkan semua, sehingga sebagai pengawas pemilu ke depan kita lebih siap menghadapi segala tantangan. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kordif. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator untuk kemudian memandu jalannya paparan dari narasumber, dan juga sebagai nanti ikut mengatur nanti dari dalam sesi diskusi. Untuk itu kami persilahkan Saudara Ihsan Ihmawal selaku moderator untuk kemudian memandu jalannya kegiatan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi'nimatihi tatimmus lihat. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya yang melimpah kepada kita semua dalam bentuk iman, nikmat kesehatan, dan tidak luput pula dari nikmat kebersamaan. Yang terhormat pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara,
Bapak Haji Heri Iskandar, yang kami hormati Ibu Dharma, yang saya hormati Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, jika sempat hadir ada di Zoom ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Kabak Provinsi Sulawesi Tenggara yang sempat hadir dalam kegiatan ngobrol Kamis kita. Yang saya hormati seluruh jajaran staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan yang saya hormati narasumber kita pada hari ini Bapak Asrudin. Yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota se-Sulawesi Tenggara yang sempat hadir dalam kegiatan ini. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu Korsek se-Sultra yang sempat hadir. Dan yang saya hormati seluruh jajaran staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kota se-Sulawesi Tenggara. Adapun tema yang akan kita angkat hari ini yaitu tantangan penyelesaian sengketa proses Pilkada serentak tahun 2024. Memprediksi dan mengantisipasi potensi sengketa di daerah. Untuk itu, tanpa berlama-lama, saya mempersilakan kepada narasumber kita untuk memaparkan materinya. Pada Bapak Asrudin, kami persilakan. Terima kasih, moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dalam hal ini Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang saya hormati Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara beserta Bapak Ibu Kabak. Yang saya hormati sahabat-sahabat Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota Sulawesi Tenggara. Yang saya hormati Kasek, Korsek, beserta jajaran staf Kabupaten Kota yang sempat hadir pada ngobrol Kamis hari ini. Alhamdulillah pada hari ini saya masih diberi kesempatan untuk menjalankan aktivitas rutin kita pada hari Kamis. Pada kesempatan ini, terima kasih para pimpinan telah memberikan kepercayaan untuk memaparkan, memberikan materi sekaligus berbagi pengetahuan maupun pengalaman yang telah kita lakukan, khususnya di proses pemilihan serentak 2024. Adapun tema yang akan kami sampaikan itu terkait tantangan penyelesaian sengketa proses Pilkada serentak 2024. Ini memprediksi dan mengantisipasi potensi sengketa di daerah. Tentu banyak hal yang telah kita lakukan bersama dalam proses Pilkada serentak 2024 kemarin. Ya, jadi saya masuk dulu tentunya terkait dasar hukum. Terkait dasar hukum ini diatur dalam undang-undang ya, satu yang telah beberapa kali berubah, yang akhirnya yang terakhir ya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Turunannya pasti di Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020, yang kemudian ada lagi Juknis. Ya, kalau saya tidak salah ingat 419 tahun 2020 itu terkait mekanisme proses penyelesaian sengketa. Selanjutnya, sengketa itu biasanya terjadi antara peserta pemilu ya
bakal calon, maksudnya peserta pemilu ini adalah bakal calon maupun pasangan calon. Ya. Yang kedua, sengketa terjadi antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Dalam hal ini adalah KPU. Sekarang saya kembali ke terkait sengketa antar peserta pemilihan. Ini alurnya adalah permohonan, penerimaan permohonan, pemeriksaan permohonan, musyawarah. Kalau dalam musyawarah itu sepakat, maka diputuskan. Tapi kalau misalnya tidak sepakat, maka akan kita lanjutkan proses pemeriksaan bukti yang kemudian putusan. Terkait sengketa antar peserta pemilihan, biasanya kita istilahkan itu sengketa acara cepat. Ini biasanya terjadinya di tahapan kampanye. Kalau sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, itu biasanya kita lakukan musyawarah tertutup, ya, terbuka. Ya, kalau misalnya musyawarah tertutup tidak terjadi kesepakatan, maka kita akan lanjutkan ke musyawarah terbuka. Yang kemudian, ya, outputnya adalah putusan. Nah, bagaimana prosesnya? Ya, mekanismenya dalam proses penyelesaian sengketa itu diatur khusus dalam Juknis 419 tahun 2000 tersebut. Selanjutnya dalam pasal 4 Perbawaslu 2 itu penyelesaian sengketa pemilihan terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU yang mengakibatkan hak peserta pemilihan dirugikan secara langsung dalam bentuk SK maupun berita acara. Kami di Bombana kemarin ini dalam tahapan pencalonan itu terjadi sengketa dalam proses pencalonan. Ini banyak hal juga yang mengakibatkan sehingga terjadi sengketa. Bukan cuman prosesnya, tapi sistem dalam proses pencalonan itu juga ya dapat mengakibatkan terjadinya kerugian yang dialami langsung oleh bakal calon maupun pasangan calon. Selanjutnya, siapa objek subjek sengketa? Dalam pasal 6 ya Perbawaslu 2 ayat 1 ini ditentukan, dibatasi. Yang pertama, yang dapat melakukan permohonan adalah bakal pasangan calon. Yang kedua adalah pasangan calon. Ini ada pembatasan siapa-siapa yang dapat mengajukan permohonan. Sekarang pertanyaannya, selain ini apakah boleh mengajukan permohonan? Dalam pasal 6 ayat 1 Perbawaslu ditentukan seperti ini. Kan tetapi dalam Perbawaslu maupun Juknis itu dibolehkan diwakili oleh kuasa hukum dengan syarat-syarat tertentu. Dan kemudian tentunya ada termohon. Siapa termohonnya? KPU. Kalau pilgub berarti KPU provinsi. Kalau ya pilkada, bupati atau wali kota itu di KPU kabupaten kota. Selain itu, ya pihak terkait. Apakah boleh? Tidak ada pihak terkait. Boleh kalau pihak terkaitnya tidak dirugikan ya pada saat diakibatkan permohonan pemohon. Tapi jika akibat permohonan pemohon ya berpotensi dirugikan hak secara langsung oleh bakal pasangan calon lainnya atau pasangan calon lainnya, maka ya mereka dapat mengajukan permohonan sebagai pihak terkait. Jadi ya, tiga subjek sengketa ini dapat
masuk dalam proses penyelesaian sengketa. Selanjutnya, pengajuan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan. Ya, bagaimana cara pengajuan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan? Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten kota menerima laporan atas keberatan yang diajukan oleh peserta pemilihan terhadap keputusan atau berita acara yang dikeluarkan oleh KPU. Permohonan ini diajukan paling lama 3 hari kerja, terhitung sejak keputusan atau berita acara KPU provinsi maupun kabupaten kota itu ditetapkan. Kemarin sempat terjadi diskusi sedikit terkait 3 hari itu. Tetapi di Juknis telah jelas dan hasil konsultasi kami ke Bawaslu provinsi maupun Bawaslu RI itu terhitung besoknya, bukan pada hari itu ya, walaupun dalam kata ketentuannya sejak. Ini perselisihan yang kemarin kata sejak atau sejak dan setelah. Selanjutnya permohonan diajukan oleh bakal pasangan calon. Nah, tadi saya sudah jelaskan bakal pasangan calon ya mengajukan atau pasangan calon. Ya, laporan permohonan laporan dituangkan dalam permohonan penyelesaian sengketa, mana formatnya diatur juga dalam Juknis 419 antara peserta pemilihan dengan penyelenggara. Permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dapat diajukan secara langsung, langsung datang ke kantor, bawa semua dokumen yang telah ditentukan oleh ketentuan, atau boleh juga secara tidak langsung, ini melalui SIP, Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa yang disiapkan oleh Bawaslu. Tapi memang jarang juga yang gunakan ini. Saya lihat pasangan calon, kalau kami di Bombana pasangan calon atau bakal pasangan calon yang langsung ke kantor menyerahkan permohonan. Setelah permohonan itu masuk ke Bawaslu, itu tadi 3 hari setelah ditetapkan oleh KPU, itu dilakukan pemeriksaan, verifikasi, dan kemudian dilakukan pleno, yang mana pleno kalau hasilnya memenuhi syarat atau memenuhi syarat, maka pada hari itu juga langsung diregistrasi. Tapi jika tidak, ya berarti tidak diregistrasi. Kemudian pasca itu dilakukan pemberitahuan pada pemohon. Musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan, setelah kita registrasi, itu masuk di musyawarah secara tertutup. Jadi 2 itu, musyawarah secara tertutup. Kalau misalnya dalam musyawarah secara tertutup tidak tercapai kesepakatan, maka dilanjutkan musyawarah terbuka. Apa-apa saja yang dilakukan dalam musyawarah secara tertutup. Ini tentu pemohon ini menyampaikan kronologis permasalahannya, apa yang menjadi keluhannya, sehingga mengajukan permohonan. Atau istilahnya di pengadilan pokok-pokok permohonan. Selanjutnya, biasanya termohon diberi kesempatan untuk menjawab, yang kemudian dilakukan perundingan kesepakatan, penyusunan kesepakatan para pihak. Kalau misalnya dalam proses musyawarah tertutup terjadi kesepakatan, maka dilakukan penyusunan kesepakatan apa-apa saja yang disepakati. Terus dilakukan penandatanganan berita acara kesepakatan, dituangkan dalam berita acara kesepakatan dalam putusan. Ini prosesnya, musyawarah tertutup ini maksimal 2 hari kalender. Jadi 2 hari kalender. Jadi kalau tadi permohonannya 3 hari
sejak putusan dikeluarkan 3 hari kerja sejak keputusan atau berita acara KPU dikeluarkan. Kalau dalam proses musyawarah secara tertutup, ini dia bunyinya berubah, ya 2 hari kalender. Artinya biar hari libur tetap dihitung. Kalau misalnya tidak terjadi kesepakatan dalam proses musyawarah tertutup, maka kita akan lanjutkan musyawarah secara terbuka. Ya. Yang pertama, penyampaian permohonan pemohon. Yang kedua, penyampaian keterangan atau tanggapan termohon dan atau pihak terkait. Kalau misalnya pihak terkaitnya ada, maka diberikan juga kesempatan untuk memberikan tanggapan terkait permohonan pemohon. Selanjutnya pembuktian. Berikutnya penyampaian kesimpulan daripada pihak pemohon, termohon, atau pihak terkait. Yang kemudian akhirnya dikeluarkanlah putusan oleh Bawaslu. Setelah putusan itu kita keluarkan, KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten kota paling lama 3 hari kerja. Ya, ini kembali lagi ke 3 hari kerja sejak kita putuskan. Pemohon dapat mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan ke PT TUN paling lambat 3 hari kerja setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu. Jadi, jika putusan yang Bawaslu lahirkan, pemohon menganggap belum puas atau masih merasa dirugikan, itu pemohon dapat mengajukan gugatan. Karena kenapa? Sifatnya mengikat, bukan final. Jadi masih ada ruang untuk pemohon mengajukan gugatan. Tapi di PT TUN ini waktunya 3 hari kerja setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten kota. Sekarang saya masuk di terkait tantangan. Ya, banyak hal yang kita dapat seperti tadi yang di awal Pak Kabak dan pimpinan menyampaikan terkait pilkada yang telah kita lakukan 2024. Tapi ya poin-poin besarnya saya cuma masukkan 4. Nanti dalam proses diskusi mungkin bisa berkembang. Nah, mungkin ya kami di Bombana berbeda dengan kabupaten lain, mungkin ada hal-hal lain atau tantangan-tantangan lain yang mungkin teman-teman peroleh dalam proses penyelenggaraan pilkada serentak. Pertama, pilkada serentak pertama kali ya dilakukan ya dalam 1 tahun yang sama. Nah, ini menurut saya merupakan salah satu tantangan. Kenapa? Karena tentunya tahapan pemilu dan tahapan pilkada itu beririsan. Jadi beban kerja juga tentunya pasti lebih besar. Yang berikutnya terkait ya ketentuan undang-undang yang pada waktu itu belum berubah atau tidak berubah, dan sampai hari ini mudah-mudahan ya berikutnya bisa berubah lebih baik lagi. Yang ketiga terdapat perbedaan aturan ya antara aturan pilkada dan aturan pemilu. Nah, karena pemilu yang tahapan pemilu duluan terus masuk tahapan pilkada. Yang perbedaan aturan itu mindset berpikirnya ya, pasangan calon atau tim kampanye atau tim sukses ini masih dia bawa aturan-aturan pemilu yang mana di aturan-aturan pilkada berbeda. Ini juga tantangan bagi kita untuk menyampaikan kepada bakal pasangan calon ataupun tim sukses. Yang keempat, tahapan pemilihan beririsan dengan tahapan pemilu itu tadi. Ya. Ini poin 1 dan 4 saling berkaitan. Nah, ini saya tidak usah bacakan, tapi saya cuma tampilkan terkait
perbedaan antara ya, sengketa pemilihan dan sengketa proses pemilu. Selanjutnya terkait potensi sengketa. Ini saya cuma masukkan dua, potensi sengketa dalam tahapan pencalonan dan yang kedua potensi sengketa dalam tahapan kampanye. Ya, karena dalam tahapan inilah yang biasanya dapat timbul sengketa. Terdapat bakal pasangan calon atau pasangan calon yang dinyatakan capres. Jadi biasanya dalam proses pencalonan, dalam prosesnya ya, bakal pasangan calon ini atau pasangan calon ini tidak pernah ribut, diam-diam saja. Tapi pada saat ditetapkan ya, atau dinyatakan tidak memenuhi syarat, ya baru mulai. Jadi dalam tahapan pencalonan inilah ya, terdapat pasangan calon atau pasangan calon yang dinyatakan TNS yang berpotensi untuk ya, diajukan proses sengketa. Yang kedua, dalam tahapan kampanye. Ini biasanya terjadi di kecamatan ini. Jadi yang melakukan sengketa ini proses sengketa secara cepat ini adalah Panwascam. Potensinya pada tahapan kampanye ini biasanya ya adanya kampanye di luar jadwal. Nah, ini biasanya sudah ditentukan jadwal, tapi ya biasanya tim-tim sukses ini, ya, tim kampanye ini sering buat gerakan tambahan. Nah, itu berpotensi terjadi sengketa. Yang kedua, kampanye di tempat yang dilarang. Tempat itu sudah dilarang, tidak boleh. Tapi masih saja, ya biasanya tim-tim sukses itu pasang. Apakah itu baliho, apakah itu ya, flyer, macam-macam. Ini berpotensi juga terjadi sengketa. Yang ketiga, kampanye di wilayah atau tempat yang sama. Nah, ini biasa terjadi gesekan. Karena calon A kampanye mungkin tempatnya berbeda, tapi di wilayah yang sama. Ini berpotensi juga terjadi. Ya, bagaimana mengantisipasi potensi-potensi sengketa yang tadi telah saya sampaikan? 5 poin besar ini yang dapat saya sampaikan. Yang pertama tentunya ya, kita harus perkuat sosialisasi. Ya, kita harus terus memberikan himbauan. Dan tentunya koordinasi yang baik, ya, khususnya KPU. Maupun bakal pasangan calon maupun pasangan calon. Nah, kalau dalam proses ya tahapannya berjalan, tentunya ya, dengan personil yang sangat terbatas, tapi pengawasan melekat itu sangat penting untuk kita perketat atau perkuat. Ya, kalau sudah kita lakukan itu, ya jalan terakhir tentu kita memberikan saran perbaikan. Jadi 5 poin umum yang dapat saya sampaikan untuk mengantisipasi potensi sengketa proses pada pemilihan kepala daerah. Mungkin ya itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ya, nanti dalam proses diskusi, masukan atau gagasan atau pertanyaan kita dapat sharing dalam sesi diskusi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak narasumber yang telah menyampaikan materinya. Sebelum kita melanjutkan diskusi kita pada pagi menjelang siang ini, pertama-tama saya akan menyapa dulu Pak
selamat bergabung pimpinan Bawaslu Provinsi Bapak Indra Eka Putra. Terus yang selanjutnya di sini kita akan membuka sesi diskusi. Untuk yang sesi pertama ini saya akan membuka 3 penanya dulu. Jika masih ada pertanyaan yang belum Bapak sampaikan, mungkin bisa kita buka sesi kedua. Baik, saya persilakan kepada Bapak Ibu, atau masih ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada saya. Baik, makasih moderator. Nanti ini sifatnya diskusi ya. Boleh dijawab oleh narasumber. Boleh juga ada masukan dari teman-teman peserta diskusi. Siap, siapin. Begini, Bawaslu ini beberapa kali dan di beberapa momen itu sering menegaskan bahwa Bawaslu ini adalah produk institusionalisasi modern, atau dia dilahirkan dari reformasi. Maksudnya adalah harusnya institusionalisasi modern itu mengikuti pola dan perkembangan penanganan suatu perkara yang modern pula. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam sengketa itu kan kita ada putusan ya. Kita mengenal ada putusan. Dalam teori putusan itu, kita mengenal ada 3 jenis teori putusan. Yang pertama, agreeing, setuju. Yang kedua, concurring. Yang ketiga, dissenting. Kalau concurring itu setuju juga dengan keputusan akhirnya, tapi alasan kita berbeda. Nah, kita tahu ya di dalam mengadili itu, kan kita bertiga kalau di kabupaten kota. Kalau di provinsi berlima. Meskipun pada faktanya, saya banyak membaca putusan-putusan sengketa kita di seluruh Indonesia ya. Nanti juga sebentar apakah pengalaman di Sultra ada. Kan tidak menutup kemungkinan ada majelis hakim itu berpendapat lain atas penilaian fakta-fakta yang hadir, yang lolos dari proses musyawarah, mediasi di awal. Sebagai lembaga modern tadi, bagaimana menurut narasumber dan kita semua, misalnya berkaitan dengan memasukkannya, upaya memasukkan concurring itu atau putusan yang sama, alasan yang berbeda, majelis hakim yang memutus perkara. Teman-teman komisioner punya pendapat yang berbeda terhadap objek litis yang diajukan. Tapi dilarang misalnya. Meskipun ya misalnya dalam beberapa tempat, Mas Adit, itu kalau dulu di sengketa dan beberapa teman yang datang itu bisa aja. Tapi kan pada prakteknya jarang, bahkan tidak pernah. Kita disuruh samina yang namanya kelembagaan dalam satu, keluarnya satu. Padahal tadi ciri kelembagaan modern ya itu tadi mengungkap kejujuran hakim MK siapa. Jadi kita tahu ternyata Saldi Isra yang tidak setuju dengan usia di bawah 40 tahun dari pengajuan calon presiden dan wakil presiden under 14 years old begitu. Tapi ini Bawaslu kita tidak tahu siapa sih sebenarnya yang concurring, siapa sebenarnya yang dissenting begitu. Kalau agreeing ya sudah pasti gitu. Tapi 3 jenis itu, agreeing, setuju, concurring, setuju tetapi alasan yang berbeda, kemudian dissenting kita tidak pernah tahu. Nah, yang terakhir kan kita tahu ada istilah itu penyalahgunaan hukum pemilu. Jadi banyak kepentingan ini di sengketa. Kemudian ada kiri kanan,
Kemudian kita melakukan yang disebut misuse of electoral law, penyalahgunaan hukum pemilu. Belum, meskipun kita bisa diuji di DKPP, tapi kalau sudah terjadi itu kan barang yang sudah terlambat. Nah, coba kita diskusikan misalnya minimal mengenai ini. Ini kita sedang mendapatkan informasi terbaru bahwa tidak ada pembahasan mengenai undang-undang pilkada, berarti kita akan fokus kepada undang-undang pemilu. Nah, undang-undang pemilu ini termasuk yang agak ini kan soal sengketa, sengketa eh, proses yang ada di Bawaslu. Nah, coba misalnya, siapa tahu saja hasil diskusi kita ini atau masukan teman-teman, tentu tidak hanya memasukkan. Saya PIM setuju kalau misalnya ada pemasukan agreeing atau concurring di dalam putusan yang menyebut siapa nama apa pendapatnya sebagai elaborasi atau penyesuaian eh, lembaga yang disebut sebagai Bawaslu sebagai mengikuti lembaga-lembaga modern lainnya. Saya kira itu pertanyaan saya, moderator. Saya kembalikan. Terima kasih. Baik, Untuk terima memantik kasih. diskusi kita ini saja. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang lain ingin bertanya, kami persilakan. Moderator, saya tambahkan kalau tidak ada yang menanggapi. Siap, kami persilakan Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat rekan-rekan pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Pak Kasek, teman-teman ketua, anggota, dan seluruh jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten Kota, serta ada Pak Kabak dan Bu Kabak Provinsi juga yang membersamai kita di dalam Lingsung ini. Yang pertama, sama dengan ngobrol Kamis kita minggu lalu itu semakin sepi, rasanya semakin sepi. Hari ini peserta sudah lumayan banyak, alhamdulillah dibandingkan minggu lalu, ada progres yang baik. Tetapi saya berharap, Pertanyaannya masih sepi. iya, secara kuantitas kita sudah ada progres dibanding minggu lalu, tetapi ternyata semangat kita belum pulih ini, entah pengaruh apa. Jadi efisiensi bukan berarti kita juga harus efisiensi di dalam mengaktualisasikan diri. Ya, jangan karena sudah tidak informasi Pak Indra tadi atau dipublish tidak ada yang ada hanya pembahasan undang-undang pemilu lalu kemudian semangat kita kendor juga. Justru kita berusaha mencari tema-tema yang memang tematik yang kedepannya akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Ya, tadi berbicara tantangan penyelesaian sengketa proses pilkada serentak. Ini 2024, tantangannya 2024. Ini juga dalam rangka supaya kita bisa memprediksi dan mengantisipasi potensi sengketa di sengketa di pilkada ke depannya. Ya, juga tadi sudah diantar oleh Pak Rusdi bagaimana dinamika politik lokal yang kemudian tentu berbeda-beda. Sudah disampaikan juga oleh narasumber bagaimana mekanisme prosedur melakukan sengketa itu siapa-siapa, kemudian diberikan juga ada contoh juga yang diberikan dari Bombana. Nah, kemudian disampaikan juga oleh Pak Indra bagaimana dinamika sebetulnya di dalam melakukan proses penyelesaian sengketa itu. Bisa saja ada disentin dan seterusnya. Nah, ini akan terkait dengan bisa saja memang dinamika itu karena ada penafsiran hukum yang berbeda-beda. Jangankan antara lembaga Bawaslu dengan pihak luar, di internal kita juga pun kadang-kadang pasti ada perbedaan penafsiran dan lain sebagainya. Tetapi ini adalah dinamika yang kita harapkan menjadi khasanah pemikiran kita ke depannya supaya bisa menambah khasanah berpikir kita. Begitu juga sebetulnya dengan diskusi kita hari ini, kita berharap bukan hanya dari pemateri atau dari narsum yang menyampaikan contoh kasus sengketa yang terjadi di daerahnya, bukan hanya di Bombana misalnya, tetapi harapannya
teman-teman kabupaten kota yang pernah ada sengketa, sengketa proses ya, sengketa proses, entah sampai di tahap mana berhentinya, itu kita ikut sharing, termasuk dinamika-dinamika yang ada. Karena sebetulnya kita ingin melihat, kalau selama ini kan yang selalu dirilis itu tren pelanggaran. Tren pelanggaran di Sulawesi Tenggara, periode yang lalu itu tren pelanggaran ASN yang tinggi. Dari tren itu kemudian kita melakukan upaya-upaya pencegahan secara maksimal sehingga kita turun drastis pelanggaran ASN itu misalnya. Nah, di sengketa ini kita berharap juga demikian, kita bisa menemukan formulasinya bahwa ternyata secara umum di Sulawesi Tenggara itu tren pelanggaran atau potensi sengketanya itu seperti ini. Kita berdiskusi dinamikanya seperti apa di masing-masing kabupaten. Kita diskusikan supaya kita menemukan satu formulasi bahwa ternyata tren sengketa kita modelnya seperti ini, ada di tahapan ini, tahapan kampanye, tahapan apalah. Tahapan pendaftaran seperti yang disampaikan juga Pak Surdin tadi, karena bukan hanya persoalan pencalonannya, tetapi sistem pencalonan itu sendiri juga sangat berpotensi menimbulkan sengketa. Kita berharap diskusinya sampai ke situ, tetapi kan bahan-bahannya ini, dinamika-dinamikanya ini kita butuh masukan sharing dari teman-teman kabupaten kota. Ya, itu mungkin tambahan dari saya, moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi pertanyaan dari Ibu Dharma. Selanjutnya saya persilakan jika masih ada satu lagi. Baik, kalau tidak ada mungkin kita persilakan dulu Bapak narasumber untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Indra maupun Ibu Dharma. Pada Bapak narasumber kami persilakan. Seorang. Oke, baik. Terima kasih. Nah, kedengaran ya? Ya, Moderator? Kedengaran. Kedengaran. Baik, terima kasih pimpinan Pak Indra maupun Ibu Dharma yang telah memberikan tanggapan ya terkait proses penyelesaian sengketa. Terkait apa yang disampaikan oleh Pak Indra, ini memang sangat penting untuk kita diskusikan, karena itu tadi di awal saya sudah sampaikan memang bahwa ya terkait ketentuan sengketa pemilihan maupun sengketa proses pemilu itu berbeda. Kalau yang saya tangkap tadi yang Pak Indra sampaikan, ini kalau sudah keluar putusan terus ternyata putusan yang kita hasilkan itu ya kurang maksimal atau mungkin menyimpang. Ya, apalagi di sengketa pemilu ya, ini sifatnya dia final dan mengikat. Artinya setelah putusan yang kita keluarkan itu tidak ada lagi ruang bagi peserta untuk ya apalagi untuk mengajukan permohonan selanjutnya seperti di pilkada. Kalau di pilkada kan ada ruang karena sifatnya dia mengikat, tidak final. Masih ada ruang ke PT Tun. Setelah di PT Tun lagi misalnya belum mereka merasa puas dengan putusan yang dilahirkan, masih bisa lagi kasasi tapi kalau dalam pemilu ini tidak ada ruang lain ya, sifatnya lagi final dan mengikat. Hanya tentunya kalau di pemilu ya ada ruang koreksi itu tadi, tapi tidak sudah terlanjur dirugikan misalnya. Ini sangat penting untuk didiskusikan, tapi tentunya pimpinan mohon izin ya memang ketentuan yang harus kita dorong supaya bisa ada perubahan yang lebih baik. Nah, itu. Nah,
terkait apa yang disampaikan itu Dharma, ya ini memang benar pimpinan. Mungkin di ya daerah-daerah atau di masing-masing kabupaten kota mungkin modelnya apa ya? Kalau terkait sistem ya mungkin sama, mungkin hampir sama. Kalau mekanismenya kan pasti sama, tapi eh, apa ya, terkait sistem ini banyak hal yang menyebabkan ya, kalau kemarin kami di Bombana kan sempat error itu di hari-hari terakhir yang mana peserta bakal pasangan calon itu sementara menginput berkas, tapi berkasnya ada ya. Kita di ujung karena kita melakukan pengawasan melekat pada waktu itu kita lihat semua dokumennya lengkap tapi tidak bisa diupload ya karena error. Jadi itulah tadi di awal saya sampaikan bahwa bukan cuman ya administrasinya yang sistemnya pun bermasalah. Yang parahnya lagi ya teman-teman KPU ya tidak mau kalau hanya fisik ya harus masuk dalam sistem sementara sistemnya bermasalah. Ini juga sangat penting mungkin kalau misalnya ada perubahan ketentuan selanjutnya ya diberi ruang lah. Kalau misalnya dalam sistem tidak bisa digunakan, apa tidak bisa digunakan itu fisik. Ya. Orangnya ada, fisiknya ada, datang langsung ke kantor KPU. Kenapa tidak digunakan itu? Sepanjang ya apa itu benar. Ini kan dalam proses pendaftarannya pada kejadiannya. Mungkin kalau di daerah lain, kalau terjadi yang lain, tapi kalau kami di Bombana dua hal itu yang menyebabkan sistem itu dengan apa administrasinya itu sudah ada tapi sistem yang tidak memungkinkan atau tidak siap sehingga terjadilah permohonan sengketa. Ya, hanya memang dalam proses sengketa di permohonan pertamanya itu kalau kami di Bombana ya tercapai musyawarah apa kesepakatan dalam musyawarah tertutup. Dan tapi setelah dilakukan proses selanjutnya ya ternyata tidak memenuhi syarat pula sehingga SK lagi itu dimasukkan sebagai apa objek sengketa selanjutnya hanya double orang yang sama tapi berita acara yang berbeda. Mungkin itu pimpinan yang dapat saya tanggapi. Mudah-mudahan bisa teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota lainnya dapat berbagi ya supaya kita dapat diskusikan dalam forum ngobrol kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada narasumber kita. Mungkin masih ada yang mau ditanggapi atau pertanyaan selanjutnya dari kabupaten lain? Coba saya tanggapi dulu yang dimaksudkan. Kalau begini, seandainya misalnya kita disuruh, kan tadi kalau jawabannya Pak As itu kan kita menunggu di ketentuan ya. Eh, tentu kalau dituliskan ketentuannya, tentu pasti kita lakukan. Nah, maksud saya sebenarnya bukan itu. Maksud saya sebenarnya kita ini idealitasnya dalam menangani itu arahnya seperti apa sih? Kita nyamannya seperti apa? Kan kita yang merasakan nih. Sebenarnya kenapa sih kalau Bawaslu meskipun tadi disampaikan tidak belum final kalau eh, pilkada ya, tetapi itu juga meskipun tidak final kalau sudah keluar menjadi putusan eh, yang berkekuatan hukum tentu akan mempermalukan kita di lembaga. Itu banyak banyak juga memang kita hasil-hasil putusan kita. Mohon maaf ya misalnya tidak usah kita sebut salah satu. Itu teman-teman lawyer, teman-teman hakim. Saya juga kan punya beberapa teman-teman yang dulunya cakim sekarang hakim. Itu sering menyampaikan meskipun kita di asistensi kadang dari RI, tetapi kan yang mengasistensi juga bukan hakim.
Nah, tapi kalau menurut para pendapat hakim itu, kenapa sih kita tidak tahu ini ya, bagaimana mereka mengelola atau memeriksa perkara ini. Dan kadang-kadang kan diametral toh antara putusan yang dihasilkan oleh kabupaten kota dengan putusan pengadilan. Harusnya kalau teori ilmu hukumnya itu harusnya linear saja, tidak jauh-jauh. Tapi kadang-kadang kan diametral. Jangan-jangan yang politik itu kita Bawaslu politis, gitu, cara memutuskannya. Nah, melihat itu kan kita tidak bisa meneropong karena keluarnya satu utuh, tidak ada concurring dan tidak ada dissenting. Nah, kalau menurut Pak As misalnya, kalau seandainya undang-undang pilkada ini tidak dipisah pembahasannya kan harusnya sudah dibahas di sana, harusnya sudah rame. Cuman karena ini ada pernyataan, meskipun sudah dibalas kembali oleh Mbak Titi ya. Mbak Titi yang lain itu sudah menyampaikan bahwa dan peneliti dari Puskapol itu sudah menyampaikan bahwa sebenarnya pembahasan yang terpisah itu apa miskonstitusional, bukan begitu yang diarahkan. Tapi itu bukan urusan kita lah. Hanya maksudnya kita ini berdasarkan experience, pengalaman kita. Kita mau mengusulkan nyamannya bagaimana sih? Jadi saya enggak. Apakah kita enggak apa-apa kan dalam lembaga modern ini kan enggak apa-apa juga dia. Oh, Pak Asrudin ternyata yang concurring. Oh, Pak Irfan ternyata yang dissenting. Dengan dinamika pendapatnya kan itu menjadi menarik toh. Jadi ada sisi-sisi edukatifnya yang kita tonjolkan bahwa kita juga manusia. Jangankan kita hakim Mahkamah Konstitusi yang begawan-begawan hukum tata negara, profesor, profesor itu eh, kan saja dinamis saja mereka eh, mengeluarkan pendapat yang berbeda. Nah, kita ini seperti lembaga militer tidak boleh keluar ini, tetapi juga kan eh, tidak seperti itu. Nah, kalau misalnya diusulkan, itu Pak Surin itu nyamannya kemana? Lah kita atau kita semua ini sebenarnya mengarahnya kemana? Memunculkan itu atau tetap seperti ini? Kalau tetap seperti ini, memang masyarakat sipil itu atau beberapa yang berkepentingan itu menyatakan sebenarnya Bawaslu ini apa? Administratif saja hanya untuk menyelesaikan sebelum dia lompat ke tun. eh, Makanya kadang-kadang asal-asalan orang bilang asal-asalan dan mohon maaf ya beberapa memang yang kita periksa kita cek memang ada yang begitu juga cara menggali pertanyaan, cara pertanyaannya satu Pak, satu saja, satu kali saya udah bertanya sudah Mi, cukup saya itu bagaimana mau eh, nah sementara satu mungkin yang aktif bertanya-bertanya terus begitu di putusannya dia harus sama dengan karena di asistensi. Kalau asistensi itu kan sudah arahnya bagaimana kemungkinannya terhadap kelembagaan, politik lokal dan lain-lain. Ya mungkin itu kalau saya bagaimana kan saya lebih bertanya terhadap to the future eh, ke depannya bukan sekarang, bukan sekarang. Nah, itu mungkin kalau tanggapan baliknya Pak Asbiar kita mendapatkan atau teman-teman yang lain ya kita mendapatkan kalau hanya soal apa itu hanya soal oh kita tunggu aja ketentuannya berarti bukan diskusi itu ya berarti kita tunggu nanti setelah dibahas kalau dibahas 2030 mati kita nanti 2030 baru kita berdiskusi harusnya salah ini judul tidak mengikuti perkembangan dinamika terakhir itu Pak Dasko. Kemudian ada Bang Patra di situ, ada Rifki Sani, ada Bang Jul, kemudian ada Arya Bima itu menyatakan tidak membahas undang-undang pilkada. Berarti harusnya yang dibahas ini adalah undang-undang sengketa pemilu. Kalau masih terlalu jauh, masih 4 tahun itu kalau 2030. Nah, kita anu. Nah, makanya saya menariknya pada konsepsi yang sifatnya general. Yes. Begitu, pas. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Di sini mungkin kita langsung kepada Bapak narasumber kita yang menanggapi bagaimana cara menghadapi atau dinamika proses jika ada perbedaan penafsiran dalam proses penyelesaian sengketa. Pada Bapak narasumber kami persilakan.
Baik, terima kasih, Dr. Zain, pimpinan terkait itu dissenting, istilahnya dissenting, perbedaan pendapat dalam kita Dissenting dan concurring, dissenting dan concurring. Kalau pimpinan. kalau concurring itu setuju tetap sama. Oh, kita setuju menolak permohonan pemohon. Tapi alasannya berbeda. Jadi itu bedanya. Kalau dissenting itu betul-betul anu apa? Kalau concurring itu setuju tapi alasan berbeda. Kalau dissenting tidak setuju. Jadi agreeing, concurring dan dissenting. Nah, kalau kita concurring harusnya kan keluar pendapatnya toh. Saya setuju dengan pendapat pleno tapi alasan saya berbeda. Itu jadi ini bukan soal penafsiran ya, ini soal kesimpulan kita di ujung sebelum putusan. Nah, oke. Oke, makasih pimpinan. Dapat 2 SKS lagi kita ini. Oke. Ya, perbedaan pendapat ya, pada saat putusan itu sering terjadi pimpinan. Ya. Mohon izin saya coba sedikit jelaskan waktu kami membuat putusan itu sempat sedikit berbeda mungkin di kategori itu ya. Setuju tapi alasannya nggak berbeda. Nah, itu terjadi di kami kemarin. Tapi memang dengan kita melihat apa yang disampaikan oleh pemohon, ya, fakta persidangannya itu yang akhirnya ya kita punya alasan yang sama untuk sama-sama menyetujui bahwa itu ditolak, artinya tidak diterima. Memang apa yang disampaikan oleh pimpinan ini itu sangat penting untuk kita diskusikan. Apa yang dimaksud pimpinan kan kenapa tidak muncul dalam putusan terkait itu, tapi dalam istilahnya resume pleno itu kita tuliskan kalau memang terjadi ada perbedaan pendapat terkait itu. Tapi dalam mungkin yang pimpinan maksud seperti putusan-putusan DKPP, MK apa itu ya masuk, sementara di Bawaslu tidak masuk. Nah ini kalau saya ya penting untuk kita dorong itu pimpinan, penting untuk kita dorong ke depan ya supaya artinya apa yang kita hasilkan itu semua fakta yang terjadi terkait keputusan itu muncul dalam putusan. Kalau menurut saya pimpinan ya saya sepakat dengan pimpinan untuk kita dorong terkait ke perbedaan ya apakah itu perbedaan pendapat atau perbedaan putusan ataupun sama putusan tapi berbeda alasan mungkin dapat dimunculkan dalam pembuatan putusan. Mungkin itu pimpinan karena mungkin dari teman-teman lain dapat memberikan masukan yang yang punya basic hukum lah lebih dalam. Tapi pada prinsipnya bahwasanya ya saya dapat 2 SKS lagi dari pimpinan terkait istilah-istilah hukum. Terima kasih pimpinan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, makasih Pak. Baik, terima kasih Pak narasumber telah menanggapi pertanyaan dari Bapak pimpinan kami di provinsi. Selanjutnya siapa tahu masih ada yang mau ditanyakan, saya persilakan lagi kalau masih ada. Kota Kendari. Kota Kendari. Oh iya, Kota Kendari, silakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, kita persilakan Pak. Wabarakatuh. Saya tadi duduk-duduk. Waalaikumsalam warahmatullahi Soalannya memang apa yang disampaikan oleh pimpinan tadi Pak Indra itu juga hal mendasar. Kalau menurut saya sangat elementer di dalam Bawaslu menangani sengketa. Kalau kemudian bicara dissenting, bicara apalagi tadi
konkuri, soal sepakat dengan hasil akhir, amar tapi tidak berbeda di dalam pertimbangan hukum. Saya kira di putusan Bawaslu juga tidak ada larangan bahwa ketika mengakomodir bahwa majelis lebih dari 1, 3, maka dimungkinkan ada salah satu majelis misalnya disentin ataupun juga konkuri. Saya kira di dalam Perbawaslu juga kita tidak ada larangan, hanya memang belum dibiasakan saja. Kalau saya melihatnya, kita belum terbiasa dengan itu. Nah, beberapa hal mungkin yang menjadi faktor kenapa kita tidak terbiasa dengan itu. Pertama, mungkin juga jujur saja bahwa soal kapasitas sumber daya manusia kita yang memang belum merata. Kita 3 majelis tapi jarang itu yang mau berpikir bertiga. Pasti yang berpikir itu ya satu orang. Atau juga mungkin 3-3-nya sebagai majelis tidak berpikir. Yang berpikir itu staf kita. Dan betul memang sedikit paham soal urusan hukum. Akhirnya apa? Kesimpulan akhirnya ya itu saja. Nah, karena apa teman-teman sekalian? Saya melihatnya kan kita tidak terbiasa. Pleno kita itu biasanya ketika putusan sudah selesai. Draft putusannya sudah selesai dibuat, tinggal kita plenokan. Akhirnya ya setuju-setuju saja. Mana waktu juga sudah kasih. Setuju-setuju saja. Kita tidak membiasakan diri plenonya itu di awal setelah pembuktian misalnya. Kalau itu kemudian diplenokan bisa saja. Jadi narasi soal bisa saja catatan-catatan kita di dalam pleno itu berbeda, ya itu dimungkinkan kalau plenonya dimulai dari awal sebelum draft putusan itu disusun. Tetapi kalau draft putusan sudah selesai baru pleno, itu tidak mungkin. Jadi itu satu. Jadi kalau saya melihatnya bahwa di dalam penyelesaian sengketa sangat dimungkinkan. Ada anggota majelis yang disentin maupun konkuri tadi sangat dimungkinkan. Tetapi dipicu oleh itu tadi. Soal pemerataan kapasitas sumber daya manusia sehingga yang berpikir itu biasanya hanya 1 orang. Atau mungkin juga tidak ada yang berpikir. Yang berpikir itu hanya staf kita yang sebagai notulen misalnya. Yang memang paham terkait dengan itu. Yang kedua, saya kira juga pemicunya itu adalah karena kita itu biasanya mendasarkan keputusan kita pada konsultasi atau asistensi dari atas, ya itu saja. Kita juga tidak berani mendebat seperti apa pendapat apalagi yang datang dari RI. Biasanya kita tidak berani mendebat soal itu. Jadi iya saja sehingga seragamlah faktornya itu. Yang ketiga mungkin pemicunya adalah soal ketakutan. Ketakutan terhadap karena gampangnya sekarang kita diadukan di kode etik. Jadi ada ketakutan bahwa jangan-jangan saya ini berbeda pendapat. Sebenarnya kita yakini bahwa pendapat saya ini sesungguhnya benar berdasarkan fakta pemeriksaan. Di fakta-fakta persidangan. Cuma kita tidak percaya diri. Jangan sampai saya berbeda ini saya dipersoalkan ke etik. Dan saya bisa dikena. Jadi itu mungkin beberapa hal yang saya juga tertarik untuk menanggapi. Artinya apa? Untuk menjadi pelajaran bagi kita semua ketika ke depan. Bahwa kalau saya melihatnya tidak ada satu ketentuan pun harus seragam pendapat hukum kita di antara majelis. Ada. Tidak ada juga ketentuan yang mengharuskan bahwa kita semua harus termasuk kesimpulan akhir di amar putusan itu harus sama. Tidak dimungkinkan oleh terjadi disentin. Bisa saja disentin. Hanya saya kira 3 faktor itulah. Maka salah satunya untuk bisa berdinamika sebenarnya di dalam proses penyusunan putusan terhadap hasil sengketa ya satu ya kapasitas sumber daya manusia kita memang harus terus dikuatkan agar ini menjadi merata. Yang kedua kita harus berani pada pendirian kita sepanjang itu kita yakini berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada yang terungkap di dalam persidangan. Dan yang ketiga, kita harus menghilangkan rasa ketakutan. Jangan sampai putusan saya dietikan. Saya kira wajar-wajar saja kalau ada publik yang mengadukan kita di DKPP. Tinggal kita kemudian membuktikan bahwa apa yang menjadi putusan kita itu menjadi benar adanya. Saya kira itu saja tambahan. Saya kira dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Sahi. Pak Moderator, saya
ini ya. Siap. Memang Silakan Pak. eh, memang tadi yang menarik sebenarnya itu Pak Sahi, Pak Ketua, kalau dissenting itu agak frontal karena dia berbeda. Sebenarnya yang halus itu yang disebut dengan concurring itu sama-sama ujungnya, tapi beda ininya alasannya. Kok yang begitu saja kita tidak berani gitu kan? Tidak mungkin di DKPP itu kan sama-sama. Tetapi tidak muncul alasannya. Misalnya tadi kayak Pak Asrudin bilang, ada dinamika kita berdebat, tapi kan sama-sama kita setuju di ujung. Nah, dinamika itu kalau dituliskan pikiran-pikiran pokoknya Pak Asrudin sama-sama ujungnya menolak ya. Sama-sama setuju itu kan. Ah, itu yang disebut dengan concurring. Jadi ada ada kekayaan eh, hasanah pertimbangan di dalam putusan kita. Nah, memang mungkin juga waktu datang orang-orang RI, nah itu betul tadi dia bilang Pak Sahi, karena waktu takut mungkin dan kita tidak mau berpikir, nah itu kadang-kadang memang masalahnya di situ. Kalau Bawaslu tidak mau berpikir, apalagi yang berpikir stafnya itu persoalan, pasti tidak muncul concurringnya. Nah, inilah yang akan menggambarkan keadaan sumber daya kita di kabupaten atau di teman-teman level bawah. Nah, saya kira kalau saya itu tadi, mungkin kalau dissentingnya agak frontal, mungkin bisa di DKPP, tapi concurring kan sama-sama setuju. Jadi kalau agreeing dari kata agree atau setuju. Agreeing itu semuanya setuju. Setuju dan pendapatnya sama. Tidak ada berbeda pendapatnya. Nah, itu agreeing. Concurring itu semuanya setuju tapi pendapatnya beda-beda. Nah, sekarang pendapat yang beda-beda ini harus ditulis. Tapi kan kita enggak mau setuju semua, ah, enggak pernah dia keluar gitu. Padahal kalau kita seandainya sebut di dalam eh, asistensi di RI, pasti mereka bilang, oh ya, tuliskan ujungnya sama. Nah, sehingga putusan-putusan kita itu kita dapatkan dengan kekayaan hasanah pengetahuan. Dan tadi menarik yang disampaikan Pak Sahi, ini catatan buat kita bahwa tidak berpikir ya, jangan sampai memang yang berpikir teman-teman staf itu akhirnya kita ketergantungan kepada eh, teman-teman staf yang mengkonsider apa putusan kita. Terima kasih atas diskusinya Pak Ketua dan teman-teman. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas tanggapannya kepada pimpinan kita. Barangkali mungkin masih ada yang mau ditambahkan dari kabupaten lain. Kalau belum ada, mungkin saya persilakan dulu untuk narasumber kita untuk siapa tahu ada mau ditambahkan dari masukan dari Pak Ketua Kota Kendari. Pada narasumber, saya persilakan. Ya, terima kasih moderator. Ya, terima kasih pimpinan Pak Ketua juga Pak Sahi ya. Kalau Pak Sahi sudah ngomong ya, tambah enak perasaan sebenarnya ini karena tambah include ya ilmu hukum. Ya baik, tapi saya tidak mau tanggapi, tidak berani tanggapi saya kalau sudah pimpinan dan Om Sahi yang memberi tanggapan. Saya cuman ingin menyampaikan, ya, artinya berbagi apa yang telah kita lakukan pada saat proses membuat putusan itu. Ya, nah, tadi Pak saya sudah sampaikan, nah, kalau sudah masif itu kan kadang ya tinggal ikut-ikut saja dan itu memang salah satu yang terjadi dalam ketika kita membuat putusan. Tapi kita punya strategi lain kemarin karena dalam proses sidang itu selain pemohon dia masukkan fisiknya, itu ada juga filenya terkait pokok-pokok permohonannya. Terus, jadi pada saat pemohon masukkan pokok-pokok permohonannya, ya, langsung kita input memang, ya kita masukkan memang dalam apa pertimbangan-pertimbangan hukum putusan. Setelah itu kan termohon juga memasukkan, bukan cuma fisik tapi dalam bentuk file. Jadi semua apa yang mereka jawab termohon itu kita masukkan memang. Ya, jadi tapi ya yang terjadi terakhir pada saat kita di apa ya
didampingi oleh provinsi dan RI pada waktu itu. Memang sebelum kita membuat putusan, Om Sahi, itu kita disuruh pleno dulu. Ya. Jadi ternyata memang untuk menentukan putusan ya harus sepakat dulu baru dibuat. Karena arahnya mau kemana ini? Ya, itu yang artinya kita alam pada waktu itu. Ya. Jadi memang sempat agak alot juga kita karena pertama karena baru pertama kita membuat putusan sengketa. Pasti ya banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus kita lihat untuk dapat kita tentukan ini kita terima, ini kita tolak atau terima sebagian. Ya, jadi sebelum kita membuat putusan, memang kita harus sepakati dulu arahnya dari 3 hal yang disampaikan oleh pimpinan tadi. Jadi terima kasih banyak pimpinan Om Sai telah memberikan tanggapan. Ya, mungkin itu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak narasumber kita. Terus masih ada yang mau ditambahkan lagi dari kabupaten lain? Atau masih ada yang mau ditanggapi atau mau ditanyakan lagi? Atau masukan? Kalau tidak ada mungkin kita akhiri. Nggak ada habis. Kayaknya begini waktu sidang ini habis pertanyaan. Oke, baik moderator, sepertinya Seperti sudah tidak kita Terima harus kasih. tidak ada. Terima kasih pada pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah memberikan kami masukan maupun arahan. Semoga apa yang disampaikan kepada kami dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada narasumber kita hari ini, luar biasa, yang telah menyajikan presentasi yang sangat bermanfaat bagi hari ini. Insya Allah kita semua telah mendapatkan banyak wawasan baru yang tentunya akan memberikan kita kontribusi positif dalam menangani kasus, khususnya dalam penyelesaian sengketa. Saya juga ingin mengucapkan kepada para hadirin sekalian yang telah berpartisipasi dalam acara kegiatan Ngobrol Kamis kita. Semoga presentasi hari ini yang telah disampaikan dari narasumber kami dapat memberikan inspirasi maupun motivasi bagi kita semua. Jika ada kekurangan dalam acara Ngobrol Kamis kita pada hari ini, kami mohon maaf, dan jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, kami juga mohon maaf. Demikian dan saya akhiri akhir kata. Billahi fisabilillah fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Kabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Terima kasih moderator, mantap. terima kasih Pak moderator, Bapak Ibu pimpinan, narasumber, moderator, dan seluruh peserta Ngobrol Kamis yang kami hormati. Kita tiba di penghujung kegiatan. Untuk itu mohon perkenan dan kesediaan pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa untuk menutup secara resmi kegiatan Ngobrol Kamis edisi ke-25. Kepada Bapak Haji Heri Iskandar, dengan hormat kami persilahkan. Baik, makasih Pak Kabak, Pak Moderator, dan narasumber kita, rekan pimpinan yang sempat hadir bersama kita di pagi hari ini. Ada Pak Indra dan Bu Dharma yang sudah memberikan Siap, Pak Haji. atensi. Siap, Sudah siap. di Kendari kah? Iya, di kantor insya Allah. Alhamdulillah. Sebenarnya saya tidak mau berburuk sangka terkait apa yang narasumber kita sampaikan hari ini. Saya hanya menilai beliau ini terlalu merendah sebenarnya. Sebenarnya saya berharap diskusi kita pagi hari ini banyak hal yang kita dapatkan karena kita tahu bersama kemarin Pak narasumber ini kan di Bombana yang paling banyak sebenarnya ada beberapa proses penyelesaian sengketa yang masuk, dan dalam catatan saya sebenarnya kalau kita mau gali lebih dalam, Bombana ini hampir paripurna kalau di tahapan pilkada kemarin. Ada beberapa kali gugatan, bahkan ada
satu calon 2 kali memasukkan prosesnya, tetapi itulah tadi narasumber kita terlalu merendah dalam hal ini sehingga menyampaikan hanya pada norma dan asas-asas saja. Sebenarnya yang kita harap sebenarnya ke depan kan lebih banyak seperti pertanyaan Pak Indro tadi dan Bu Dharma, kita sebenarnya lebih ingin menggali jauh diskusi kita ini sebenarnya pada seperti apa sebenarnya proses-proses atau dinamika atau strategi pengawasannya seperti apa. Saya lebih tertarik sebenarnya di slide terakhirnya sebenarnya. Sosialisasi dalam bentuk seperti apa kira-kira. Kalau imbauan dan saran perbaikan itu kan tentu mendasar buat kita semua. Koordinasinya seperti apa, terus pengawasan melekatnya seperti apa. Saya lebih tertarik seperti mengarah ke situ di slide terakhir tersebut. Sebab secara norma dan asas dapat saya katakan bahwa dalam menangani penyelesaian sengketa kemarin, baik itu di pemilu maupun di pilkada, sebenarnya kita tidak juga dapat dikatakan sempurna melaksanakannya. Tetapi kalau mengacu kepada apa yang teman-teman sudah laksanakan, seperti Konsel juga sempat di challenge di PT TUN, tapi kan akhirnya PT TUN memperkuat putusan tersebut. Artinya secara tata cara dan mekanisme pelaksanaan tidak ditemukan atau penyelesaian sengketa tidak ditemukan suatu hal yang dapat membatalkan putusan tersebut. Nah itu tadi yang saya tidak kecewa sebenarnya, hanya narasumber kita terlalu melandai atau terlalu merendah sehingga tidak banyak yang dapat kita petik dari. Tapi mudah-mudahan di diskusi selanjutnya kita berharap tentunya diskusi ini bisa berjalan dinamis. Harapannya kan seperti ini dari kami pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, kenapa diskusi-diskusi seperti ini diintenskan di non-tahapan. Kita ingin menggali lebih banyak formulasi-formulasi seperti apa dalam menghadapi tantangan dan dinamika pengawasan kita ke depan. Kedua juga tadi bagaimana terkait pencegahannya, pengawasannya, sosialisasinya seperti apa. Itu yang saya lebih tertarik. Sebab kalau norma dan asas pasti tidak akan keluar kita dari apa yang sudah menjadi ketentuan regulasi di Perbawaslu, dan itu juga sudah dilaksanakan cukup baik dengan teman-teman yang melaksanakan penyelesaian sengketa kemarin. Terus kedua tentang putusan, saya lihat narasumber agak ragu menjawab sebenarnya. Padahal narasumber kemarin adalah pelaku yang menyusun putusan. Sebenarnya harus lebih yakin menjawabnya itu Pak narasumber. Seperti pertanyaan Pak Sahi, harus hakul yakin dijawab itu bahwa tidak seperti itu fakta dan kenyataannya dalam menyusun putusan tersebut. Kemarin karena saya temani teman-teman menyusun putusan tersebut, semua dibuka secara transparan, disusun bertiga, semua fakta-fakta persidangannya diungkapkan, sehingga itu lagi saya hanya menyayangkan narasumber kita terlalu merendah dalam hal ini, sehingga sebenarnya masih banyak hal yang dapat digali, kalau apalagi untuk adik-adik kita yang tentu yang baru bergabung di Bawaslu maupun yang sudah lama bergabung, tapi kan ada beberapa pergeseran divisi yang mungkin bisa menjadi pembelajaran. Itu mungkin catatan dari diskusi kita di Kamis ini. Mudah-mudahan ke depan diskusi Kamis ini tentunya dapat lebih berkembang, bermanfaat buat kita semua.
Saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kurdif. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi aktif dari Bapak Ibu pimpinan Bawaslu Provinsi, Bapak Haji Iskandar, Ibu Dharma, Bapak Indra Eka Putra, narasumber Bapak Asrudin, moderator Dinda Iksan Ikhmawal, Bapak Ibu Ketua Anggota Kasek Korsek, serta wadil khusus teman-teman dari tim bagian P3S Provinsi dan tim Humas yang sudah mempersiapkan dengan baik kegiatan Ngobrol Kamis. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan selama kami memandu kegiatan pembukaan dan penutupan kegiatan pada hari ini. Sampai berjumpa pada edisi Ngobrol Kamis edisi ke-26. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu, kita tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santon.